Halo guys, balik lagi bersama gue Johan dan kali ini gue pengen melakukan review kecil-kecilan terhadap barang baru dari Hibi, yaitu adalah Hibi R2 Gen 2. Penasaran kayak apa? Opening dulu dong. Halo guys, balik lagi bersama gue Johan dan kali ini gue pengen melakukan review kecil-kecilan aja, dimana gue mendapat barang pinjaman dari Om Sebastian Sound Dignity. Terima kasih banget sudah meminjamkan gue, namanya Hibi R2 Gen 2. Dimana kalau yang kita bisa tahu kalau Hibi R2 Gen 2 ini adalah produk baru dari Hibi, DAP baru yang kecil dan juga low price-nya dia dari si Hibi. Sebelum kita membuka box dari si Hibi ini, kita akan melakukan namanya lihat-lihat dulu di dalamnya, di luarnya ini ada apa aja, gambarnya ada apa aja ya. Untuk di depan boxnya ini hanya tulisan Hibi dan ada R2. Di sini duanya kayak gini, Gen 2 menunjukkan Gen 2. Yang menurut gua desainnya ini kayak futuristik, bagus banget sih menurut gua, oke. Dan di kirinya ini ada tulisan Hibi R2 Gen 2. Kanannya juga, dan belakangnya ada tulisan Hibi musikal, dan atasnya juga sama kayak di bawahnya ya. Dan untuk di belakangnya ini itu terdapat mengenai beberapa informasi dari si Hibi ini ya, dimana Hibi ini tuh dibuat manufakturnya tentunya dari Cina si Hibi ya. Ini CV, termasuk CV dia, dan juga ya ini hanya informasi dari si Hibi-Hibinya saja ya, bukan informasi mengenai produknya si R2 Gen 2 ini gitu. Dan daripada kita penasaran, langsung aja kita buka, let's go. Gila, mantap. Dan kita bisa melihat kalau produknya itu seperti ini dia. Ini adalah Hibi R2 Gen 2, dimana kalau kita bisa lihat, ini pertama kali gue pegang, nah nih produknya, ini benar-benar kayak ringan banget ya, serius, ringan banget, kayak serasa kayak kopong gitu, kayak gimana ya. Tapi sih gue suka sama scroll wheelnya yang mantep nih kayaknya tuh. Kok kalian bisa lihat ya scroll wheelnya, nah nih, nih kalau kalian bisa scroll wheelnya tuh mantap habis emang. Kita singgin terlebih dahulu untuk si DAP-nya ya, dan di dalamnya lagi kita mendapat namanya. Nah ini dia. Oke, kita buka terlebih dahulu, dan untuk dalamnya kita dapat namanya hardcase. Kita mendapat namanya hardcase di sini, lumayan hardcase-nya, dan kita mendapat anti gores, dan juga mendapat namanya kabel data, yaitu sudah menggunakan USB Type-C seperti ini, jadi aman lah ya. Dan di dalamnya lagi tentunya ada kayak buku petunjuk segala macamnya lagi, dan nggak ada apa-apa lagi sih, itu saja yang untuk yang penting-pentingnya ya. Dan kita masukin lagi terlebih dahulu untuk si produk-produknya ini. Dan itu adalah kelengkapan dari boxnya ya. Dari dalam isiannya itu seperti itu saja, nothing special, boxnya standar, tapi gue suka karena dia menyediakan namanya hardcase di dalam produk pembeliannya ya. Jadi kita nggak usah pusing kalau kita nyari-nyari case untuk si Hibi R2 Gen 2 ini. Dan untuk dari packagingnya ini akan gue kasih skor 8/10, karena menurut gue ini cukup oke dan cukup bagus banget dibandingkan dengan produk Hibi yang mungkin sebelum-sebelumnya ya. Seingat gue kalau yang Hibi R3 itu gue nggak dapet, jadi gue harus beli sendiri kadang-kadang ya. Ini R3 ya, gue inget banget itu. Dan untuk yang R2 Gen 2 ini kita dapat, dan gue appreciated banget untuk si Hibi. Thank you banget untuk Hibi, good job banget ini, sumpah. Dan kita taruh dulu di sini untuk produknya, dan kita akan melihat bagian dari si Hibi R2 Gen 2 ini. Untuk bagian depannya ini kita bisa melihat layar dari si Hibi R2 Gen 2, dan di bagian kirinya ini tidak ada apa-apa. Di bagian kanannya ada scroll wheel, volume up, volume down, seperti ini namanya scroll wheel. Ya menurut gue sih bunyinya oke banget ya. Nih kalian gue kasih denger bunyinya. Wah, crispy banget ya untuk bunyinya ya. Dan ini ada tombol untuk back, next, dan juga play pause. Yang ini unik juga nih kalau kalian bisa lihat tuh. Nah, di sini tombol, nah fokus, nah tombol backnya itu terpisah dari tombol, nah fokus, nah yuk, nah oke. Di sini kalau misalnya tuh dia tombol backnya itu terpisah dari tombol play pause dan juga tombol nextnya lo tuh.
kayak dianaktirikan gitu. Gue nggak tahu kenapa, tapi menurut gue sih oke aja. Dan ini tombol kayak tombol reset harusnya. Dan di bagian atasnya ini adalah tombol untuk on off. Nah nih fokus. Oke, nah ini tombol on off. Dan di bagian bawahnya ada slot micro SD dan lubang untuk pengecasan, yaitu menggunakan USB Type C. Dan juga di sini outputnya dia itu menggunakan namanya jack 3,5 mm ya. Nah kalau misalnya nih dia hanya menggunakan single output, yaitu jack 3,5 mm seperti ini. Dan nggak ada 2,5 atau 4,4, balance itu tidak ada, jadi hanya 3,5. Dan yang paling gue suka adalah dia memakai chipset namanya dari Saber, yaitu ES9219C, yang menurut gue sih which is itu bagi gue yang sudah mencoba berbagai dub, untuk yang 9219C ini menurut gue cukup oke. Dan juga yang gue suka bentuknya yang kotak banget sumpah. Ini kalau saya tuh kotak banget, tapi gue kira itu dari boxnya itu kecil ya. Gue kira kayak kayak produk sebelah kayak saingannya dia yang ini kan bentuknya begitu doang. Ternyata ini tuh bentuknya agak lebih lebar gitu. Dan daripada penasaran, kita langsung nyalain. Tapi sebelumnya kita tuh bagian belakangnya. Di sini hanya tulisan Hibi saja. Dan tentunya dia sudah support DSD, DSF, dan dia juga bisa Bluetooth yang menggunakan Bluetooth 5.0. Dan kita langsung nyalain aja ya. Seperti ini. Oke. Dan informasi aja kalau si Hibi ini tuh gue nggak tahu kenapa dia nggak menggunakan layar full seperti ini. Dia hanya layarnya itu hanya sekotak yang bagian sininya aja nih. Dia nggak full sampai bagian bawah gitu. Dan untuk bagian tampilan awalnya itu seperti ini, hanya musik, stream media, wireless, recorder, books, dan juga sistem. Dan tentunya kita mau namanya scan terlebih dahulu ya. Kita scan terlebih dahulu, mana nih? Nah nih, update database. Oke, kita scan lagu-lagu terlebih dahulu, dan ini lagu-lagu gue tentunya ya, seperti ini. Oke. Dan sebelum kita memulai namanya impresi terlebih dahulu, kita lihat-lihat dulu isiannya ya. Untuk stream media ini dia sudah bisa melakukan namanya Tidal dan juga Qobuz. Jadi ini bagus banget untuk kalian yang sudah mempunyai akun Tidal dan juga Qobuz. Kalian tinggal masukin aja akun kalian. Nah ini harus connect wifi dulu, tapi sih emang kalian tinggal masukin aja akun kalian, dan kalian bisa mendengarkan lagu Tidal dan juga Qobuz kalian. Dan ini sih oke banget ya. Dan untuk si Hibi ini dengan produk yang sekecil gini, tapi dia bisa support untuk streaming media Tidal dan juga Qobuz dan Bluetooth tentunya, yaitu juga wireless. Dan yang gue suka adalah dia ini harganya itu tidak nyampe 2 juta sih. Jadi ini harganya hanya 1.650.000, tapi bisa stream media Tidal dan juga Qobuz. Ini bagus banget bagi gue. Dan untuk bagian wirelessnya, di sini tentunya dia bisa Bluetooth, Wi-Fi, Hibi Link. Hibi Link ini tentunya kalau kalian punya aplikasi Hibi ya di HP, import musik via DLNA dan juga AirPlay. Dan bagian wireless ini menurut gua sih cukup bagus ya, karena dia lengkap. Lo kalau mau Bluetooth bisa, mau pakai Hibi Link bisa, ya kan? Bagus banget sumpah. Ataupun kalian pengen dengerin musik dari micro SD kalian bisa. Kalau kalian punya Tidal atau Qobuz bisa. Gila, ini kayak paket DAP kecil mungil tapi versi lengkap untuk streaming media lagu gitu sih. Bagus ini. Dan dia ada namanya record. Jadi kayak misalnya record, ini bukan temuan riset ya, ini kayak lubang mic gitu. Ini kayak gini nih, nah ini kayak lubang mic untuk bagian kalian record suara. Dan di sini ada book. Kalau kalian punya namanya book yang di micro SD kalian bisa baca di sini. Kalian tinggal scanning, nanti kalian tinggal baca aja kata-katanya gitu. Jadi ya ini jarang sih orang yang pakai ya, kecuali kalian suka baca gitu. Dan di sini kita bisa lihat untuk bagian settingnya itu kita bisa mengatur namanya font, bisa small, middle, big, dan juga bisa namanya USB mode. Di sini kita bisa storage dan juga audio. Yang untuk audio ini dia tentunya bisa support DAC ya, jadi C2C ataupun kalian colok ke laptop itu bisa ya. Jadi kalian tinggal klik aja ke bagian audio. Dan
tentunya itu bisa jadi DAC untuk si Hibi R2 Gen 2 ini. Jadi ini lengkap banget sih sumpah, walaupun dia cuma single output 3,5 mm seperti ini, tapi dia memiliki konektivitas atau supportnya itu cukup bagus. Dia bisa streaming media, bisa Bluetooth, bisa jadi DAC, cukup oke bagi gue. Dan ini ada USB Current Unlimited, gue nggak tahu ini apa nih, karena ini jarang banget gue pakai ya. Dan di sini kita bisa atur time settingnya, oke. Dan di sini kita bisa atur ideal timernya, sleep timernya. Jadi kalau kita nggak pakai nanti si Hibinya ini mati kapan. Dan ada baterai pressurized display. Di sini kan bisa lihat tuh baterainya, fokus. Nah tuh baterainya masih 60%. Dan juga ada mode standby, inline remote, status LED, button operation when screen off, dan masih banyak lagi. Ada screen rotation, jadi bisa gini ya, begini ya harusnya deh. Jadi bisa kebalik kayak gini. Dan juga firmware update, sertifikat, upload segala macam, dan standar aja untuk di bagian settingnya ini ya. Dan tanpa berbasa-basi lagi, langsung aja kita coba untuk bagian si Hibi R2 Gen 2 ini untuk bagian musiknya. Let's go. Untuk si Hibi R2 Gen 2 ini gua menggunakan headphone gua, si Grado SR60X nih. Kalau kalian mau lihat, nah tuh gue memakai headphone Grado SR60X yang gue menang gue menang dapat gratis lumayan. Jadi bisa untuk monitoring ataupun dengerin lagu gitu. Dan di sini kita bisa dikasih tahu ya untuk lagu yang memiliki high resolution. Nih, halo. Nah, kalau high resolution itu tulisannya HR kayak gini, oke. Langsung aja kita coba mengenai si Hibi R2 Gen 2 ini. Kita cari lagu yang andalan gua banget, anjay, andalan gua banget gitu loh. Nah, ini kita bisa warm up, dan tentunya kita nggak usah capek-capek begini kan, tinggal ini aja tuh bisa atur pakai touchscreen karena dia sudah touchscreen. Oke. Ini powernya sih cukup oke ya, volume 50-an udah kedengeran banget. 59 tuh. Ini sudah kedengaran banget sih bagi gue, jadi cukup oke banget. Dan suaranya ini menurut gue sih netral ya, dia nggak lari ke warm ataupun ke high gitu menurut gue. Oh mungkin kita baru satu lagu, jadi gue belum bisa tahu untuk nah. Jadi overall menurut gue untuk si Hibi R2 Gen 2 ini itu suaranya adalah netral to warm, yang dimana dia ada sentuhan staging yang menurut gue lebar, dan juga menurut gue detail yang cukup baik ya. Dan playlist lagu apa aja sih Jo yang cocok untuk si Hibi R2 ini? Untuk menurut gue sih lagu J-pop atau pop itu menurut gue cukup oke. Untuk lagu yang metal mungkin ternyata kurang karena bassnya ini kurang nendang. Ini tanpa diatur equalizernya ya, jadi bawaan langsung semua gue dengerin. Gue memang orangnya kan dengerinnya bawaan semua, gue nggak pengen ada tambahan segala macam. Jadi dia memang kalau untuk lagu metal dia kurang gebukan, untuk drum atau segala macam itu kurang. Dan untuk bagian simbalnya juga rada nanggung gitu, jadi kayak kurang ekornya aja untuk bagian si high-nya si Hibi R2 Gen 2 ini. Tapi overall menurut gue lagunya cukup bersih, dan karena mengingat harganya yang benar-benar di luar nalar, yang dimana harganya itu hanya 1.650.000 saja, dan tapi mendapat suara yang menurut gue cukup oke. Tapi kalau kalian mencari DAP yang ada balance-nya, tentu ini bukan pilihan kalian ya, karena ini hanya menggunakan namanya single output yaitu 3,5 mm saja. Tapi kalau kalian cari DAP yang ada streamingnya, tidak lankobus, bisa Bluetooth, bisa jadi DAC, tentunya Hibi R2 Gen 2 ini bisa menjadi bahan pertimbangan kalian ya. Untuk kekurangan dari si Hibi R2 Gen 2 ini, yang pertama dia ringan, bodinya, build quality-nya juga kurang kurang mantap di gua. Dan juga yang kedua dia tidak memiliki balance output, dan yang ketiga itu dia tidak bisa diatur untuk bagian high gain-nya. Jadi hanya seperti ini saja untuk di bagian settingnya, dia tidak bisa diatur high atau low gain-nya, yang menurut gue di situ ada kurang juga. Jadi memang sih kalau untuk bagian high low gain ini kalian tinggal naik turunin aja volume, tapi kalau bagi gue
nanggung aja. Untuk si Hibi R2 Gen 2 ini tuh powernya cukup oke. Jadi harusnya itu bisa dijadikan dua pilihan. Jadi bisa jadi high atau low output gitu. Dan sayang aja sih bagi gua. Dan untuk kelebihannya adalah banyak ya kelebihannya. Yang pertama, dia itu memiliki desain yang cukup oke, futuristik. Dan yang kedua adalah responsivitas dari si touchscreen-nya yang cukup oke bagi gua. Dan yang terakhir, dia memiliki suara yang menurut gua cukup oke dan layak banget untuk kalian nikmati ya. Dan mungkin itu saja menurut gua mengenai review singkat dari si Hibi R2 Gen 2 ini. Kalau kalian suka dengan review singkat gua seperti ini, jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, dan see you next time. Bye-bye. Dan thank you banget untuk si Om Sebastian dari Sound Dignity. Dan itu aja mengenai review gua. Dan see you next time. Bye-bye.